Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah nonton video motivasi diri? Nah, jika sudah nonton video motivasi diri, semoga dengan masuknya pembelajaran ini, kalian bisa termotivasi dengan sendirinya untuk menumbuhkan rasa kesadaran dalam belajar, gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar dengan kondisi yang menyenangkan, dengan ikhlas tanpa paksaan, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab geometri ruang. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, apa kalian pernah dengar kata-kata geometri ruang? Pasti jawabannya, udah Bu, dulu waktu di SMP atau di SD saya ngedengar kata-kata ruang, tapi bangun ruang. Nah, bangun ruang itu biasanya berupa kayak kubus, balok, tabung, ya kan? Ada yang bangun ruang sisi datar, ada yang bangun ruang sisi lengkung, ya kan? Nah, di bab ini tenang saja, kalian tidak akan membahas tentang bangun ruang yang itu, tentang menentukan volume, menentukan luas permukaan, ya. Nah, di kali ini kalian akan belajar tentang geometri ruangnya. Nah, kira-kira apa aja yang akan kalian pelajari di bab ini? Nah, kompetensi dasarnya di materi ini adalah yang pertama, kalian itu mampu mendeskripsikan jarak dalam ruangan. Jadi kalian bisa mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antara titik ke titik, titik ke garis, garis ke bidang, dan sebaliknya, gitu ya. Titik ke bidang. Nah, yang kedua adalah kompetensi dasarnya, yaitu menentukan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, gitu ya. Nah, pengalaman belajar apa yang akan kalian dapatkan di materi kali ini? Nah, yang pertama yaitu mengamati dan mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruangan. Nah, apa aja yang fakta-fakta yang ada di jarak dalam ruangan ini, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, serta masalah yang terkait dari fakta itu. Yang kedua adalah mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang ketiga adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak dalam ruang. Nanti ada masalah yang kalian bisa menyelesaikannya, gitu ya. Yang selanjutnya adalah mengamati dan mengidentifikasi fakta pada sudut dalam ruang, serta masalah yang terkait. Nah, yang selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dalam ruang. Tuh, dan yang terakhir adalah pengalaman belajarnya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dalam ruang, yaitu antar garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang bangun ruang, setidaknya kita harus belajar dulu asal-muasal geometri ini. Sejarah singkatnya dari materi geometri ini. Nah, materi geometri ruang ini berasal dari yang pertama, yaitu Euclid. Namanya Euclida. Euclid adalah seorang matematikawan yang hidup sekitar 300 sebelum Masehi di Alexandria. Euclid ini yang pertama kali menemukan, gitu ya. Nah, setelah itu di dalam bukunya The Element namanya, ia menyatakan bahwa postulat yang menjadi landasan dari semua teorema yang ditemukan. Nah, setelah itu semua postulat dan teorema yang Euclid ungkapkan merupakan landasan teori tentang kedudukan antar titik, garis, dan bidang dalam ruang yang hingga kini masih digunakan
dengan hampir tanpa perubahan. Jadi materi geometri ruang ini pertama kali yang menemukan adalah Euclid pada tahun 300 sebelum Masehi gitu, melalui bukunya yaitu The Element gitu ya. Sekarang kalian udah tahu ya. Nah, setelah itu kita masuk. Nah, tadi kata Ibu, Bu, kita akan belajar tentang kedudukan titik, ya kan? Kedudukan. Nah, berarti kita akan membahas tentang kedudukan apa gitu ya? Tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, kita harus tahu dulu unsur-unsur pada bangun ruang. Nah, mari kita pahami unsur-unsur bangun ruang, yaitu ada unsur titik, ada garis, ada juga bidang. Nah, melalui sebuah kubus, perhatikan kubusnya. Mulai ya. Nah, ini. Sebentar. Nah, ya, ada sebuah kubus, yaitu kubusnya namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, gambar tersebut merupakan suatu kubus. Kubusnya namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus tersebut dibatasi oleh 6 buah bidang datar, yaitu bidang A, B, C, D, E, F, G, H, B, C, G, F, A, D, H, E, A, B, F, E, dan D, C, G, H. Nah, ada 6 bidang katanya. Nah, bidangnya yang mana aja? Yang depan ini, yang ini, ya kan? Yang depan yang di sini, yang di sini. Nah, udah gitu, yang di bawah 1, yang di bawah 2, terus 3, yang di atas 4, yang di sampingnya 5, yang di belakang 6. Jadi bidang itu yang berupa bidang-bidang yang mendatarinya. Nah, dalam kubus ini biasanya kita ketemunya bidang apa coba ini? Bidang datar apa? Persegi kan? Nah, ada berapa bidang datarnya? Ada 6 yang membentuk kubus gitu ya. Paham ya? Apa itu bidang? Nah, satu bagian mempunyai ukuran panjang dan luas, tetapi tidak mempunyai volume. Jadi, bidang itu adalah, kan ini bidang kan? Suatu bidang itu adalah dia mempunyai ukuran panjang. Setiap bidang, ini kan bidang. Kita gambar di sini ya. Nah, misalnya ini. Ini A, ini B, ini F misalnya, dan ini E gitu ya. Nah, setiap bidang ini dia punya panjang, dan punya luas. Pasti dia bisa dihitung luasnya karena dia berupa bidang. Tetapi bidang ini dia nggak punya volume, nggak bisa diisi, namanya bidang gitu ya. Nah, setelah itu, oleh karena itu kita katakan bahwa sebuah bidang ini adalah bidang dimensi 2 gitu. Kenapa? Karena dia cuma punya panjang dan cuma bisa dihitung luasnya, tetapi dia tidak punya volume. Itu definisi tentang bidang. Selanjutnya, nah, keenam bidang tersebut masing-masing dibatasi oleh garis. Misalnya A, B, C, D dibatasi nih. Ibu inikan lagi ya. Misalnya kita punya kubus. Ibu gambar, maaf kalau misalnya masih belum rapi gambarnya ya. Nah, sini, ini ke sini gitu ya. Misalnya, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, terus F, terus G, dan H misalnya ya. Nah, setiap bidang ini kan ada bidang tadi tuh, yang di depan, yang di belakang, yang di atas, di bawah, kanan, kiri gitu kan ya. Nah, setiap bidang ini dibatasi oleh garis-garis. Nah, garis-garis itu yang mana? Yang ini. Garis itu adalah dari titik ke titik. Nah, di sini kan ada titik A, di sini ada titik B. Berarti yang garis yang memanjang, ya kan, antara satu titik ke titik lain itu namanya garis. Ini ada garis AB, terus garis apa lagi? BC, ada garis CG, terus GF, terus AD, terus AE, terus DH gitu kan. Ada HE,
ada HG gitu kan. Nah, itu namanya garis kan. Nah, kalau volume itu adalah dia punya panjang, bisa dihitung luas, tapi nggak punya volume. Nah, kalau garis itu apa pengertiannya, Bu? Nah, garis adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang. Dia cuma punya panjang, nggak bisa dihitung luas, apalagi volume. Jadi itu ya bedanya antara bidang dan garis. Dia cuma punya ukuran panjang, gitu ya. Tetapi tidak mempunyai luas maupun volume. Nah, oleh karena itu, kita katakan bahwa sebuah garis itu berdimensi 1, gitu ya. Karena dia cuma punya panjang. Ingat ya, tadi bidang itu dimensi 2, garis itu dimensi 1. Nah, sekarang sedangkan semua garis itu dibatasi oleh titik. Nah, gitu kan, tadi kata Ibu adalah garis itu adalah perpanjangan dari satu titik ke titik lain. Nah, berarti setiap garis itu punya titik, ya kan? Ada titik ujung dan titik ujungnya, di mana garis itu yang tadinya mulai dan berhenti, gitu kan? Nah, dalam segitiga ini ada berapa titik? Berarti kita hitung 1, 2, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, dan H. Nah, itu titiknya, ya kan? Nah, titik tidak mempunyai ukuran. Nah, yang namanya titik, nih A doang nih. Misalnya titik A doang gitu ya. Misalnya, dia nggak punya luas dan juga nggak punya panjang, dia tidak memanjang kemana-mana gitu kan, dan juga dia tidak punya volume. Nah, karena dia tidak punya panjang, tidak punya luas, dan tidak punya volume, maka titik itu kita sebut dengan tidak punya dimensi. Jadi, kubus sendiri adalah bangun ruang yang punya ukuran panjang, luas, dan volume. Oleh karena itu, kita dapat katakan bahwa kubus itu merupakan berdimensi 3. Ingat ya. Jadi yang pertama itu kita simpulkan. Jadi pertama itu adalah titik. Titik itu dia tidak punya panjang, tidak punya luas, dan tidak punya volume. Makanya dia disebut tidak berdimensi. Nah, selanjutnya adalah garis. Garis itu adalah perpanjangan dari satu titik ke titik lain. Nah, namanya dia perpanjangan. Maka garis itu cuma punya panjang, nggak punya luas, dan nggak punya volume. Maka disebut, karena dia cuma punya panjang, dia adalah dimensi 1, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah bidang datar atau sebuah bidang. Nah, tadi sebuah bidang itu apa? Sebuah bidang adalah dia yang mempunyai panjang, dia punya panjang, bisa juga dihitung luasnya, tetapi sebuah bidang datar itu tidak mempunyai volume. Oleh karena itu, karena dia cuma punya 2, luas sama panjang, maka dia dikatakan 2 dimensi. Nah, beda lagi dengan bangun ruang, ya kan? Atau kubus itu sendiri. Karena kubus itu punya panjang, ya kan? Punya luas juga, dan dia bisa dihitung volumenya juga, maka karena dia punya 3 unsur ini, dia dikatakan 3 dimensi gitu. Paham ya? Nah, setelah paham, kita lanjut. Nah, kita masuk ke benda putar. Nah, kira-kira apa sih itu, Bu, benda putar? Tadi kan kamu udah tahu tuh, titik, garis, bidang, sama bangun ruang. Nah, bangun ruangnya udah tahu kan? Nah, sekarang kita masuk ke benda putar. Nah, perhatikan gambar kubus. Gambar apa ini namanya? Ayo, siapa yang tahu? Gambar tabung, ya benar. Nah, coba lihat gambar tabung di gambar 1.2 ini. Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa jika bidang datar APQB seperti gambar di sini, diputar satu putaran penuh mengelilingi PQ sebagai sumbu atau poros, bangun hasil yang terjadi adalah suatu bangun ruang yang disebut silinder atau tabung. Jadi kalau misalnya kita jadiin titik garis tengahnya ini ya, kita mengacu pada ini. Kita punya selembar kertas atau selembar apapun itu ya. Kamu jadikan titik garis PQ ini
sebagai titik pusatnya atau garis pusatnya. Nah, kamu putarkan nih sisi yang sebelah sini, sisi AB ini kamu putarkan 360 derajat penuh, satu putaran penuh. Nah, maka yang akan terbentuk apa? Yang akan terbentuk adalah bangun yang ini. Gitu ya. Nah, nanti setelah Ibu menjelaskan ini, coba kalian untuk mencoba mempraktekkan masing-masing tentang benda putar ini. Apakah benar jika sebuah persegi panjang satu titiknya itu dijadikan sebagai garis pusat, ketika itu diputar 360 derajat sampai kembali lagi, apakah benar dia membentuk sebuah tabung gitu ya. Nah, kalau segitiga apa yang akan terjadi, Bu? Nah, ini ada segitiga nih. Nah, kita jadikan lagi garis peki ini adalah garis tengahnya. Jadi nggak ikut diputar. Dia tetap begini. Jadi ini peki ininya sisinya. Jadi dia yang diputar tuh ininya. Nah, gitu kan? Gini. Nah, gitu kan? Sampai 360 derajat seperti itu. Nah, perhatikan gambar berikut, yaitu segitiga siku-siku apeki jika diputar satu putaran penuh atau 360 derajat sampai ke titik ini. Titik A itu misalnya berjalan nih, terus berjalan. Nah, sampai kembali lagi ke titik ininya, itu namanya titik satu putaran penuh atau 360 derajat. Mengelilingi peki, bangun yang dihasilkan adalah kerucut, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau bola, Bu. Nah, bola itu dari setengah lingkaran. Coba bayangkan. Nih, ada titik pekinya diam adalah garis tengah. Nah, ini yang diputar. Yang melengkung ini yang diputar sebanyak 360 derajat. Maka suatu setengah lingkaran yang berpusat di O diputar mengelilingi sumbu POQ, bangun yang dihasilkan adalah bangun bola. Nah, ketiga ilustrasi tersebut menjelaskan kepada kita bahwa silinder atau tabung, kerucut, dan bola merupakan contoh-contoh bangun ruang selain prisma, piramid, limas, kubus, dan sebagainya. Gitu. Kenapa? Karena dia mempunyai ruang. Dia punya volume di dalamnya, gitu kan? Ya nggak? Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak ada, Ibu cukupkan dulu pembahasannya sampai dengan pengenalan dulu tentang kedudukan titik, apa itu titik, garis, bidang, dan bangun ruang itu sendiri, atau geometri ruang itu sendiri, dan tentang benda putar. Nah, ingat tugasnya adalah mempraktikkan apakah benar yang diterangkan oleh Ibu tadi adalah sebuah akan membentuk bangun ruang yang sehingga dia kalau diputar dia mempunyai volume jika di dalamnya gitu ya. Silakan kalian praktekkan dengan menggunakan aplikasi apa saja. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya kalian bisa kumpulkan kepada Ibu. Ya, mungkin cukup sekian Ibu akhiri pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.